Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendeskripsikan biografi tentang Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Saya M. Regi, di sini saya akan menjelaskan dari masa kecil beliau hingga masa remaja. Jenderal Abdul Haris Nasution lahir pada tanggal 3 Desember tahun 1918 di Huta Pungkut, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai putra kedua dari Haji Abdul Halim Nasution dan Ibu Zahara Lubis. Pada tahun 1932, Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil menyelesaikan pendidikan di Holland Inland School di Kotanopan, Tapanuli Selatan. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Raja Hofden School, Sekolah Pamong Praja di Bukit Tinggi. Kemudian Jenderal Abdul Haris Nasution ini pada tahun 1935 melanjutkan pendidikannya di Holland Islands Quick School, Sekolah Guru Menengah di Bandung. Kemudian ia mengikuti ujian Al-Jimin Midbell School B di Jakarta, sehingga pada tahun 1938 ia memperoleh 2 ijazah sekaligus. Selesaikan pendidikannya, Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution atau yang lebih dikenal dengan nama Pak Nas ini menjadi seorang guru di Bengkulu. Namun menjadi guru bukanlah pekerjaan yang cocok bagi Pak Nas. Ia mulai tertarik pada bidang militer dan kemudian ia mengikuti pendidikan KORO atau Corps of Leading Reserve Officers'n KNIL atau Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Bandung pada tahun 1940 hingga 1942. B. Perjuangan di bidang militer, riwayat kepangkatan dan jabatan. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Abdul Haris Nasution aktif dalam kepemimpinan pemuda dan menjadi Nasehat Badan Keamanan Rakyat atau BKR di Bandung. Pada tanggal 5 Oktober 1945 dibentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Di dalam TKR ini, Abdul Haris Nasution memulai karir dengan pangkat dan jabatan yang tinggi. Sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1948, ia menjandang sebagai pangkat kolonel dan menjabat sebagai Kepala Staf Komandemen TKR Jawa Barat. Ketika ia diangkat sebagai Wali Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia pada tahun 1948, pangkatnya dinaikkan menjadi Jenderal Mayor dan menjabat sebagai Panglima Divisi 3 TKR Priangan, yang kemudian menjadi Divisi 1 Siliwangi. Seusai Perang Kemerdekaan, pada tanggal 10 Desember 1949, Abdul Haris Nasution diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dengan surat penetapan Kementerian Pertahanan nomor 1206 pada tahun 1949, tanggal 10 Desember 1949 dengan pangkat kolonel. Pada masa demokrasi, terpimpin sejak tahun 1962, Abdul Haris Nasution diangkat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata dengan pangkat Jenderal Penuh atau Bintang 4. Pada awal Orde Baru, Abdul Haris Nasution dipilih sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau bisa disebut juga dengan MPRS. Gagasan-gagasannya dalam rangka pembangunan TNI. Sebagai konseptor perang gerilya,
Konseptor Operasi Penumpasan PKI Madiun 1948 memimpin MBKD pada masa agresi militer dua Belanda. Pemerkasa politik kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Perumus konsepsi jalan tengah menghadapi ofensif PKI. Dalam rangka menghadapi ofensif PKI di bidang politik, Jenderal Abdul Haris Nasution memprakarsai berdirinya sekretariat bersama golongan karya atau Sekber Golkar yang terdiri atas Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia atau SOKSI, Koperasi Gotong Royong, Kosgoro, dan Musyawarah Kerukunan Gotong Royong yaitu MKGR. C. Setelah masa dinas aktif. Pada tahun 1966, Abdul Haris Nasution sebagai senior ABRI dilantik menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Ia pensiun dari dinas aktif TNI AD pada tahun 1972 dalam usia 53 tahun. Selanjutnya, setelah menjalani masa pensiun, ia aktif menulis buku-buku perjuangan seperti saat ia masih dinas aktif sebagai prajurit TNI. Buku-bukunya yang terkenal antara lain Pokok-Pokok Gerilya, Tentara Nasional Indonesia, Sekitar Perang Kemerdekaan, dan Memenuhi Panggilan Tugas. Seperti yang kalian ketahui, Jenderal Abdul Haris Nasution adalah sosok yang sangat berharga. Akibat kemampuannya yang luar biasa di bidang militer dan politik, ia mendapatkan gelar dari beberapa universitas, seperti dari Universitas Dalam Negeri yaitu Universitas Pajajaran dan Universitas Islam Sumatera Utara. Ia mendapat gelar Dr. Honoris Causa dan ia juga mendapatkan gelar dari Universitas Luar Negeri yaitu dari Filipina. Ia mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa di dalam bidang ketatanegaraan. Selain dari setipis akademik, ia juga mendapatkan penghargaan berupa bintang kehormatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti di Kerajaan Muang Thai, Filipina, Republik Kerajaan Arab, dan negara-negara lain. Saya Muhammad Ripan akan menjelaskan yang bagian E, yaitu menerima pangkat kehormatan Jenderal Besar TNI. Sesuai dengan jasa-jasanya yang luar biasa, Abdul Haris Nasution tidak saja terkenal sebagai ahli pikir di bidang militer, tetapi juga pemimpin militer dan bangsa yang sangat berjasa. Karenanya pemerintahan Republik Indonesia menganggap layak menganugerahinya pangkat kehormatan Jenderal Besar TNI kepada Jenderal Abdul Haris Nasution. Penganugerahan pangkat Jenderal Besar TNI kehormatan kepada Abdul Haris Nasution dituangkan dalam Kepres nomor 46 ABRI 1997 tanggal 30 September 1997. Selain mendapat pangkat kehormatan Jenderal Besar TNI juga pemerintahan Republik Indonesia juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional untuk Jenderal Abdul Haris Nasution melalui surat keputusan Presiden nomor 073 tahun 2002 tanggal 6 November 2002. G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia adalah sebuah peristiwa sejarah penting bagi Indonesia yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Peristiwa ini merupakan upaya kudeta yang dilakukan oleh anggota PKI terhadap pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada malam tanggal 30 September 1965, sekelompok anggota militer yang bervariasi sebagai PKI menyerbu beberapa polisi militer strategis di Jakarta, termasuk Markas Besar Tentara Nasional Indonesia di Jalan Gatot Subroto dan rumah Letnan Jenderal Abdul Haris Nasution. Dalam serangan tersebut, 6 jenderal TNI dianggap sebagai penghalang kekuasaan PKI, termasuk Jenderal Ahmad Yani yang tewas. Setelah serangan tersebut, kelompok PKI mencoba mengambil alih kendali pemerintah Indonesia dengan mendirikan Dewan Revolusi.
Namun, upaya kudeta ini akhirnya gagal setelah melalui perlawanan TNI dan dukungan dari rakyat Indonesia. Pasca peristiwa G30 SPKI, Presiden Soekarno kehilangan kekuasaannya dan digantikan oleh Jenderal Soeharto sebagai kepala pemerintah Indonesia. Peristiwa ini kemudian menjadi awal dari masa Orde Baru yang ditandai dengan penindasan terhadap PKI dan orang-orang yang dianggap terkait dengan gerakan kiri di Indonesia. Letnan Jenderal Abdul Haris Nasution menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Selama dari serangan tersebut, karena pada saat itu ia tidak berada di rumahnya. Setelah peristiwa G30 SPKI, Nasution diasingkan oleh Presiden Soekarno dan kemudian kembali ke Indonesia setelah Soeharto tampuk kekuasaan. Nasution kemudian diangkat menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Pembangunan V pada tahun 1967 dan menjabat sebagai Panglima TNI pada tahun 1968 sampai 1973.